Oke, selamat pagi, siang, ataupun sore, serta malam hari di mana video ini ditonton. Kembali bertemu dengan saya, Iketut Sudarma, Guru SMA Negeri 1 Bebandem, dalam edisi pelatihan mandiri Portal Merdeka Mengajar. Pada kali ini pelatihan mandiri pada topik kedua, yaitu tentang kurikulum merdeka. Nah, dalam kesempatan ini, saya akan menyebarkan pemahaman tentang kurikulum merdeka sebagai aksi nyata dari pelatihan mandiri ini. Bapak guru serta ibu guru yang hebat, ya, sama seperti pada penyebaran pemahaman tentang merdeka belajar. Dalam topik 2 ini akan terbagi dalam beberapa modul. Kalau kemarin di Merdeka Belajar itu terbagi atas 5 modul, dalam topik 2 ini akan terbagi atas 2 modul. Modul pertama itu akan membahas tentang kurikulum. Di antaranya apa itu kurikulum, kemudian mengapa kurikulum itu berubah, terus mengapa kurikulum itu harus diadaptasi. Nah, pada modul yang kedua, itu tentang kurikulum merdeka, di sana akan lebih jauh berbicara tentang mengimplementasikan merdeka belajar melalui pemahaman pembelajaran dengan paradigma baru, dengan menerapkan kurikulum merdeka di satuan pendidikan kita. Nah, mari kita bahas satu persatu dari dua modul itu. Pada modul pertama, topiknya ada atau subbagiannya adalah apa itu kurikulum. Nah, pengertian kurikulum menurut berdasarkan Permendikbud nomor 718 garing P garing 2020 bahwa kurikulum itu adalah serangkaian rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu itu. Nah, dari pengertian itu, kalau kita kaitkan dengan kurikulum merdeka, maka beberapa hal terkait di dalamnya. Yang pertama adalah kurikulum itu merupakan titik awal dan titik akhir pengalaman belajar murid. Kemudian, beberapa sebagai pedoman, kurikulum sebagai sebuah pedoman atau acuan dalam pembelajaran. Kemudian yang ketiga adalah kurikulum itu berfungsi memandu dalam proses belajar. Kemudian, kurikulum merupakan transformasi pembelajaran paradigma baru yang menekankan pada penguatan kompetisi, ya, dan materi sensual atau bermakna. Kemudian yang berikutnya, bahwa desain kurikulum berdasarkan pada kebutuhan murid dan disesuaikan dengan kondisi zaman di saat ini. Dan yang terakhir adalah bahwa kurikulum itu bersifat kompleks dan multidimensi. Nah, itu dari materi kurikulumnya. Ya, berikutnya, coba kita lihat sekarang perkembangan dan perubahan kurikulum di Indonesia. Yang kita ketahui dari tahun 1947 sampai sekarang 2023. Di 1947 ada yang namanya rencana pelajaran yang dirinci dalam rencana pelajaran yang terurai. Kemudian berubah menjadi kurikulum tahun 1964, di mana di dalamnya terdapat rencana pendidikan sekolah dasar. Berkembang menjadi kurikulum 1968, di mana kurikulum ada kurikulum sekolah dasar. Dan seterusnya perkembangan itu tahun 73, kurikulum tahun 75, kemudian kurikulum 1984, kemudian kurikulum 1994, revisi lagi menjadi kurikulum 1997, selanjutnya pada tahun 2004 kita mengenal namanya kurikulum KBK, kurikulum berbasis kompetensi. Berkembang di 2006, ada namanya kurikulum tingkat satuan pendidikan yang disempurnakan. Kemudian pada tahun 2013 berkembanglah kurikulum 2013 yang saat ini mungkin masih digunakan beberapa sekolah. Nah, selanjutnya beberapa di tahun 2023 sudah menerapkan kurikulum merdeka. Nah, pertanyaannya, mengapa kurikulum bisa berubah? Ya, penyebab kurikulum itu bisa berubah adalah yang pertama,
kurikulum bersifat dinamis, terus dikembangkan dan diadaptasi sesuai dengan konteks karakteristik murid. Kemudian ada karena isu kekinian. Apa saja isu kekinian sekarang ini? Seperti perubahan iklim global, kemudian teknologi digital yang kita rasakan hari ini, kemudian industri multinasional. Berikutnya ada transformasi budaya. Nah, selain itu, peran 3 pilar pendidikan, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat, ya, diperlukan untuk saling mendukung dan berkolaborasi yang mendorong terjadinya perubahan kurikulum itu. Terus, mengapa juga kurikulum perlu diadaptasi? Ya, satuan pendidikan perlu melakukan adaptasi kurikulum dalam pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan konteks dan karakteristik murid yang memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, disesuaikan dengan lingkungan tempat tinggal murid dan tuntutan zaman. Apa penyebabnya kurikulum perlu diadaptasi? Penyebabnya tiada lain dan tiada bukan. Yang pertama, satuan pendidikan yang beragam menyebabkan kurikulum perlu diadaptasi. Yang kedua, adaptasi disesuaikan dengan kebutuhan sekolah dengan memperhatikan lingkungan dan ekosistem sekolah serta karakteristik murid. Yang ketiga, setiap satuan pendidikan menetapkan yang namanya KOSP, Kurikulum Operasi Satuan Pendidikan, yang dulu lebih dikenal dengan nama KTSP, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Dan berikutnya, tolak ukur adaptasi, yaitu keanekaragaman latar belakang, kemudian juga kemampuan murid. Dan yang terakhir adalah tujuan adaptasi adalah memastikan setiap murid berkembang sesuai dengan kodratnya seperti yang ditekankan oleh Ki Hajar Dewantara. Ya. Nah, itulah yang dibahas dalam modul 1. Berikutnya, dalam modul 2, kurikulum dalam pembelajaran, lebih banyak implementasinya. Kembali kepada persoalan tadi, komponen apa saja yang harus ada dalam KOSP itu? Yang pertama adalah karakteristik satuan pendidikan. Yang kedua adalah harus ada visi, misi, dan tujuan. Kemudian ada perencanaan pembelajaran yang mencakup alur atau tujuan pembelajaran, asesmen, modul ajar, media ajar, program prioritas satuan pendidikan. Ya, kemudian apalagi yang harus ada? Pengorganisasian pembelajaran yang mencakup muatan kurikulum, kemudian juga beban belajar, program intra dan ekstrakurikuler, kemudian juga ada yang namanya P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ini yang ada dalam IKM. Nah, berikutnya, bagaimanakah prinsip pengembangan KOSP itu? Prinsipnya, 1. Berpusat pada murid, 2. Kontekstual, 3. Esensial, yang 4. Accountable. Yang berikutnya, melibatkan berbagai pemangku kepentingan di dalamnya. Nah, apa yang diperlukan di sana ketika mengembangkan? Mohon diingat, muatan kurikulum disesuaikan dengan karakteristik sekolah dan kebutuhan murid. Kemudian, yang harus diingat lagi, pembelajaran disusun sesuai dengan konteks sehingga murid mendapatkan pengalaman yang lebih bermakna. Bapak, Ibu, guru hebat, mari kita lihat dari prinsip pembelajaran. Ada 5 prinsip pembelajaran sebagai implementasinya. Yang pertama, mempertimbangkan kebutuhan capaian setiap murid. Ya, itu bisa dilihat dari capaian pembelajaran. Kemudian, mendukung perkembangan kognitif dan karakter murid. Yang berikutnya, menyesuaikan konteks dengan kehidupan murid seperti yang disampaikan tadi. Yang berikutnya, mengarahkan pada masa depan yang berkaitan. Dan yang terakhir mau diperhatikan dalam prinsip pembelajaran, membangun kapasitas belajar murid menjadi pembelajar sepanjang hayat. Nah, berikutnya, bagaimana cara pembelajaran dalam kurikulum merdeka dikembangkan? Seperti tadi, CP yang harus diperhatikan. CP itulah capaian pembelajaran.
adalah kompetensi dan karakter yang ingin dicapai setelah menyelesaikan pembelajaran dalam kurun waktu tertentu. Kemudian CP dirancang berdasarkan fase, di mana satu fase rentangnya waktu 1 sampai 3 tahun. Terus bagaimana pembagian fasenya? Ada 6 fase. Fasenya mulai dari pondasi paling kecil, yaitu fase pondasi jenjang PAUD. Berikutnya fase A, kelas 1 sampai kelas 2 SD. Fase B, kelas 3 sampai kelas 4 SD. Fase C, kelas 5 sampai 6 SD. Jadi A, B, C fase di SD. Kemudian fase D-nya, kelas 7 sampai dengan 9 SMP. Nah, fase E-nya, itu kelas 10 untuk SMA, SMK, atau MA. Kemudian fase F-nya kelas 11 sampai 12. Bapak Ibu, CP memuat konten isi dan konten esensial. Nah, pada KM tidak terbatas ya. Pada kurikulum Merdeka tidak berfokus pada penuntasan materi. Jangan mengejar materi, tapi pencapaian kompetensi sesuai tahap perkembangan murid yang diutamakan. CP sebagai acuan pada pembelajaran intrakurikuler. Dari CP ini Bapak Ibu dikembangkan menjadi tujuan pembelajaran. Dari tujuan pembelajaran dikembangkan menjadi alur tujuan pembelajaran. Dari alur tujuan pembelajaran dikembangkan menjadi modul ajar. Kemudian bagaimana asesmennya? Bagaimanakah penilaiannya? Penilaian pengetahuan, sikap, dan keterampilan tidak lagi terpisahkan, tetapi menjadi sebuah kesatuan yang terintegrasi. CP berdasarkan tahap perkembangan murid sesuai usianya. Diperlukan asesmen diagnostik di awal sekali untuk melihat kompetensi awal murid. Ini ciri khas daripada kurikulum Merdeka. Pembelajaran diterapkan adalah pembelajaran berdiferensiasi sesuai perbedaan kemampuan murid. Jadi kita tidak bisa menganggap sama semuanya. Bapak Ibu, bagaimanakah kaitan CP dengan profil Pancasila atau P3? Dalam profil Pancasila, seperti Bapak Ibu yang sudah ingat, dari 6 dimensi yang ada, ya, kaitannya bagaimana? 1. Profil Pancasila menggambarkan karakteristik pelajar ideal sesuai dengan perkembangan pendidikan dan teknologi. Ke-6 dimensi P3 itu harus ditetapkan secara konsisten dari fase awal sampai dengan fase akhir. Dimensi-dimensi dalam profil pelajar Pancasila menjadi rujukan guru saat mengembangkan CP, TP, ATP, dan modul ajar. Bagaimanakah struktur pelajaran dengan paradigma baru itu? Ini dibahas adalah struktur pelajarannya adalah yang pertama, tujuan. Pembelajarannya lah sepanjang hayat sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dilaksanakan melalui, seperti tadi sudah disinggung, intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan program penguatan profil Pancasila. Program penguatan program Pancasila dapat dikatakanlah dari proyek P5. Prinsip pembelajaran berpusat pada murid, student center. Kemudian, satuan pendidikan leluasa mengatur, menentukan alokasi waktunya. Bapak Ibu guru hebat, itu yang dibahas dalam topik 2, kurikulum Merdeka. Semoga apa yang disampaikan tadi bermanfaat dan bermakna. Terima kasih. Tapi Bapak Ibu, mari kita ingat. Mari kita berubah. Ya, selama ini kita diam. Karena apa? Kita merasa sangat nyaman. Ya, tetapi Bapak Ibu, zaman yang menuntut kita harus berubah. Di mana anak didik telah berubah. Ya, itu. Maka lakukanlah perubahan ini demi masa depan anak. Jangan kita enak pada zaman nyaman. Oke? Nah, saya yakin, niscaya Bapak Ibu guru hebat bisa lakukan. Terima kasih.